Welcome back to Choktatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari number one Sentai Gozyuja di episode ke-11. Di episode sebelumnya diceritakan Osa yang otaknya dicuci oleh pasukan Buraidan untuk dapat mengendalikan Black Daijujin dan dimanfaatkan untuk merebut Sentai Ring para Gozyuja. Namun berkat kerjasama para Gozyu, akhirnya rencana itu berhasil digagalkan. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu hari ketika Rikuo sedang latihan vokal dan dance, tiba-tiba ia didatangi oleh dua pria yang menamakan diri mereka pasukan balas dendam. Di mana ternyata kedua pria itu adalah orang yang gagal dalam percintaan karena disebabkan pacar mereka terlalu fanatik dalam mengagumi Rikuo. Dan karena keduanya merupakan pemegang Sentai Ring, maka saat itu juga mereka berubah ke Jutsan Falcon Red dan Zyuoh Red untuk menantang Rikuo bertarung. Setelah semuanya berubah, pertarungan pun dimulai. Namun sayangnya kedua Sentai Red itu dengan mudah dikalahkan sehingga Sentai Ring mereka akhirnya menjadi milik Rikuo. Sementara saat Rikuo pergi, seorang pria misterius memperhatikannya dari kejauhan. Beberapa waktu kemudian di Half Century, para Gozyu tiba-tiba dikirimi sebuah paket oleh Osai berisi box, di mana di sana juga terdapat surat yang menjelaskan bahwa benda yang mereka terima itu adalah alat untuk menaruh universe ring yang mereka dapatkan masing-masing. Walau simple, namun beruntungnya benda itu cukup membuat Tono dan kawan-kawan terbantu. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba seorang pria bersuling datang menemui mereka. Tanpa ditanya, pria itu pun langsung memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Todoroki Gaya, seorang penjinak hewan keliling. Selain itu, ia juga mengaku bahwa dirinya merupakan seorang petualang yang sedang mencari makhluk yang telah mengambil orang yang paling ia sayangi. Dan ciri-ciri makhluk itu adalah memiliki tanduk satu di kepalanya. Di saat yang sama, dari penciuman Tono dan pendengaran jarak jauh Rikuo, mereka menyadari ada monster mengamuk di kota. Maka tanpa basa-basi lagi, mereka pun lantas bergegas ke TKP. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan monster bernama Noan Onigoko yang langsung menantang mereka bermain kejar-kejaran. Tanpa basa-basi, para Gozyu pun berubah dan menerima tantangan itu. Di babak pertama, Noan Onigoko berjaga dan bertugas mengejar para Gozyuja. Seketika itu juga permainan kejar-kejaran dan pertarungan mereka dimulai. Di tengah permainan, tiba-tiba Todoroki Gaya muncul dan tak menyangka Tono dan kawan-kawan ternyata juga merupakan pemegang Sentai Ring. Maka seketika itu juga ia ikut berubah wujud Zyuoh Red dan melibatkan diri dalam permainan. Kali ini akhirnya permainan juga sudah berada di babak kedua, dan permainan berganti menjadi kejar-kejaran beku. Di mana aturan permainan kali ini adalah siapa saja yang tertangkap harus diam di tempat. Dan jika semuanya tertangkap, maka tim pengejar akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Di ronde kedua kali ini, para Sentai yang menjadi penjaganya dan akan menangkap Noan serta beberapa pasukan Ari. Seketika itu juga permainan akhirnya dimulai. Saat semua Sentai berlari mengejar, Todoroki malah mengeluarkan alat musik kalimba dan memainkannya. Tak disangka dengan alat itu ia dapat mengontrol tubuh Tono agar menuruti perintah Todoroki. Dan karena Tono bertipe serigala, maka alat yang cocok untuk mengendalikannya adalah kalimba. Dan diketahui ternyata itulah kekuatan ring Sentai miliknya. Di sana perlahan Tono berhasil membekukan satu persatu pasukan Ari hingga akhirnya Noan Onigoko juga berhasil ditangkap. Namun karena Tono tak terima dengan pengendalian yang dilakukan oleh Todoroki, maka ia merebut kalimba itu sehingga membuat Noan itu terbebas kembali. Tak ingin buang waktu, Noan yang terbebas lantas menggunakan kesempatan itu untuk kabur ke atas gedung. Namun Todoroki yang masih punya alat lainnya lantas menggunakannya untuk mengendalikan Sumino yang ternyata sedang berada di dalam gedung yang sama dengan posisi monster itu berada. Dan setelah Sumino menendang monster itu kembali ke bawah, Zyuoh Red pun menangkapnya dan dinyatakan sebagai pemenang. Namun karena hari sudah senja dan mulai gelap, maka monster itu mengakhiri permainan dan akan melanjutkannya esok hari. Sementara itu, setelah melihat pertarungan Rikuo, Todoroki mengakui bahwa Rikuo ternyata punya bakat dalam mengendalikan hewan juga. Namun karena Rikuo tak berniat bergabung dengannya, maka Todoroki berencana untuk merebut ring Sentai-nya esok hari. Diketahui ternyata Noan Onigoko sebelumnya ternyata berbeda dengan Noan sebelumnya. Malam harinya Tono berniat tak mau lagi dikendalikan seperti anjing oleh Todoroki di permainan selanjutnya. Maka dari itu ia bertekad menjadi sang nomor satu di permainan berikutnya.
Sementara di tempat berbeda, Todoroki mengingat orang yang telah hilang yang sangat ia sayangi yang ternyata bernama Runa. Dan ia pun berjanji untuk membalaskan dendamnya. Keesokan harinya ronde terakhir permainan kejar-kejaran akhirnya dimulai. Ketika yang lain berlari mengejar, Tono hanya diam di tempat sehingga hal itu membuat No One Onigoko penasaran dengan apa yang ia lakukan. Namun ternyata itu merupakan cara Tono untuk menjebak si monster tanpa harus bersusah payah berlari mengejarnya. Saat monster itu mendekat padanya, Tono pun mengeluarkan Wolf Decaliber dan menghajar monster itu. Menyadari Tono akan memenangkan permainan itu, Todoroki yang tak terima kembali mengeluarkan kalimbanya untuk menghipnotis Tono lagi. Namun sayangnya trik yang sama tak berhasil dilakukan, karena Tono sudah tahu apa yang harus ia lakukan untuk mengantisipasi trik tersebut. Karena gagal, maka kali ini Todoroki menargetkan Riko untuk ia hadapi. Sementara itu pertarungan Goju lainnya melawan pasukan air juga masih terjadi. Tak lama setelah itu Ryuji akhirnya membantu Riko menghadapi No One itu. Namun di markas Boket yang tahu suatu rahasia lantas khawatir pada No One Onigoko tersebut. Seketika itu juga ia lantas pergi ke lokasi pertarungan menggunakan robotnya untuk membantu monster itu menghadapi para Gojuja. Akan tetapi sesampainya di bumi, Sumino langsung mengerahkan Tega Sword-nya untuk menghadapi robot Boket agar tak mengganggu pertarungan rekan-rekannya. Sementara di tempat sebelumnya lagi-lagi Todoroki mengeluarkan alatnya yang lain untuk mengendalikan Riko. Namun Riko langsung mengubah diri ke wujud Zio Ojar dan melawan Todoroki bersama Kinjiro yang memiliki kemampuan terbang yang sama seperti dirinya. Saat Todoroki terdesak, ia mengeluarkan alat musik suling untuk mengendalikan hewan bertipe burung. Namun saat Riko hampir dipengaruhi, ia langsung mengubah dirinya ke wujud Zio Gorilla sehingga alat itu tak berpengaruh terhadapnya. Tanpa basa-basi lagi, Riko langsung menghempaskannya dan melanjutkan serangan yang membuat Todoroki tak berdaya. Sementara itu di sana juga Tono berhasil melancarkan serangan bertubi-tubi hingga membuat monster Onigoko dikalahkan. Ketika monster itu meledak, tak disangka ternyata yang dihancurkan Tono sebelumnya hanyalah cangkang. Karena saat itu juga wujud sebenarnya dari No One itu terungkap. Dan ketika melihatnya, Todoroki pun sontak terkejut. Karena ternyata makhluk bertanduk satu yang ia cari selama ini ternyata adalah monster itu. Ia yang sangat marah lantas berlari untuk melawannya dan meminta agar Runa dikembalikan, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita Number One Sentai Gojoja kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.